Bismillahirrahmanirrahim. Aus dan Khazraj lebih dahsyat dari semua konflik sosial yang pernah kita alami di zaman sekarang di antara anak muda. Jauh lebih parah. Tapi dengan kondisi yang separah itu, Allah bilang fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati mereka karena Allah berkuasa untuk membolak-balikan hati hamba-hambanya. Sehingga dengan bersatunya hati, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga mereka yang dulunya a'da, bermusuh-musuhan, bunuh-bunuhan, sekarang ikhwan. Sehingga mereka dikenal dengan nama bukan Aus, bukan Khazraj, tapi namanya kaum Ansar. Kaum Ansar inilah yang kemudian Allah turunkan banyak ayat memuji mereka, menghargai mereka, mengapresiasi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kelak menjanjikan surga untuk banyak sekali dari kaum Ansar yang dulunya adalah orang-orang yang saling bermusuhan yang dikenal dengan nama Aus dan Khazraj. Insyaallah hal ini akan kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Kita break dulu dengan Isya berjamaah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membedah surat Ali Imran tentang kisah bersaudaranya dua suku yang sangat besar di kota Madinah, yang mereka sudah bermusuhan lebih dari 100 tahun, yaitu suku Aus dengan suku Khazraj. Yang Allah Subhanahu wa taala merekamnya dengan kalimat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Siapa kalian yang dimaksud di dalam ayat ini? Secara khusus adalah para sahabat dari golongan Ansar. Secara umum adalah kaum muslimin, karena ayatnya di atas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga Allah ingin kita mengulang kembali ingatan kita tentang kisah bersatunya kaum Aus dengan kaum Khazraj. Kenapa dua kaum ini yang diambil oleh Allah sebagai adegan sejarah untuk disajikan di dalam Al-Quran? Karena permusuhan mereka itulah yang paling parah di antara permusuhan-permusuhan yang ada. Padahal kalau kita membaca sejarah Arab Jahiliyah itu sebutan untuk Arab sebelum datangnya Islam. Kisah-kisah dan adegan-adegan permusuhan itu bukan hanya terjadi di Madinah, tapi bahkan cukup banyak terjadi di kota Makkah, di Taif, di Jeddah sekarang. Dulu banyak nama-nama yang lain. Kisah permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu banyak terjadi pada masa itu. Tapi kenapa Allah mengambil Aus dengan Khazraj? Karena permusuhan di antara mereka lah yang paling parah yang ada pada masa itu. Kalau kita membaca lebih detail lagi sejarah ini biar menjadi pelajaran buat kita, Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Bagaimana permusuhan mereka bisa terjadi? Padahal kalau dicari tahu akar sejarahnya, Aus dengan Khazraj ini diambil dari nama dua kakak beradik dari Yaman. Jadi Aus, Khazraj adalah dua orang saudara dari Yaman yang kemudian keturunan mereka menjadi kabilah yang sangat besar. Lalu bagaimana mungkin kabilah yang pada dasarnya darah mereka itu berasal dari keturunan yang sama sampai menjadi bermusuhan yang luar biasa? Ketika kita membaca sejarah ternyata disebutkan oleh para ulama, awal dari permusuhan kaum Aus dan Khazraj itu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Kenapa mereka menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj? Karena mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang Arab Madinah dalam masalah perdagangan atau perekonomian, bisnis. Karena Aus dengan Khazraj ini kehidupan mereka rukun, akhirnya bisnis mereka berkah. Perdagangan mereka maju. Kota mereka itu bagus. Kota mereka itu nyaman. Kehidupan mereka secara sosial itu maju sekali. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kemajuan orang-orang Madinah pada masa itu. Sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang dengki kepada persatuan orang-orang Madinah menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dengan Khazraj. Terjadilah percekcokan, kemudian terjadilah sebuah konflik, kemudian sampai terjadi pertumpahan darah.
Dan itu dipelihara terus-menerus oleh orang Yahudi pada masa itu. Tujuannya apa? Karena mereka ingin mengambil keuntungan di dalam permusuhan ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam konflik ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam permasalahan sosial ini. Dan itu adalah salah satu skenario yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman. Sehingga ketika kita bermusuhan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita bertikai, maka yang rugi adalah kita sendiri. Gak usah jauh-jauh soal negara atau bangsa, masalah rumah tangga aja. Ketika kita lagi diam-diaman, ketika kita lagi kayak saling nggak mau read WA dari yang lain, itu yang rugi siapa? Keluarga sendiri. Kenapa? Kita nggak bisa bahas lagi masalah kebutuhan keluarga kita, anak pulang sekolah mau belajar apa nggak bisa didampingin bareng-bareng, sehingga ayahnya kemana, ibunya kemana, banyak ruginya. Belum lagi nanti dari sisi keberkahan keluarga, Allah cabut keberkahan ketika ada firqah, ada permusuhan. Karena Nabi SAW mengatakan, al-jama'atu rahmah, persatuan itu adalah kebaikan dari Allah. Wal firqatu azab, dan permusuhan atau bercerai-berai itu adalah musibah. Sehingga dengan bermusuhnya kaum Aus dan kaum Khazraj di Madinah, akhirnya orang-orang Yahudi mengambil manfaat dari permusuhan ini. Dan ini berlaku selama lebih dari 100 tahun. Sampai puncaknya teman-teman terjadi beberapa tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah, dikenal dengan nama Perang Bu'as. Apa itu Perang Bu'as? Perang antara kaum Aus dengan kaum Khazraj yang berlangsung selama 5 tahun dan setiap hari non-stop. 5 tahun. Dan bukan ketika ada event tertentu aja mereka berperang. Setiap hari selama 5 tahun. Ketemu di jalan, bunuh. Ketika mereka jalan sendiri, ketahuan, dihabisin. Dan ini terjadi selama 5 tahun berturut-turut. Dan setiap hari ada konflik, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang terbunuh, setiap hari ada yang diculik, setiap hari ada yang disiksa. Selama 5 tahun. Itu luar biasa perang Bu'as antara kaum Aus dengan kaum Khazraj. Sehingga berjatuhanlah korban lebih daripada 10.000 orang-orang dari suku Aus dengan suku Khazraj. Banyak rumah mereka yang rusak, banyak kebun-kebun tanaman mereka yang rusak, apalagi pasar. Pasar mereka hancur gara-gara peperangan selama 5 tahun. Dan dua-duanya kuat, tidak ada satupun yang mengklaim mereka memenangkan peperangan itu. Pada akhirnya setelah lelah mereka berperang selama 5 tahun, akhirnya mereka mengajukan gencatan senjata. Bukan damai, hanya istirahat, break dulu nih. Gencatan senjata. Karena kalau damai, maka selesai masalahnya. Ini tidak berdamai, hanya break dulu dalam beberapa waktu. Dalam masa break inilah alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya. Allah persatukan hati mereka. Dengan siapa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada mereka. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.